Siapa yang bilang Hilma mau dilamar sama Gading? Kata saya Pak Kiai. Saya dengar sendiri waktu Hilma lagi duduk sendiri ya. Betul Hilma. Nah ini perkenalkan, ini Ahmad Gading, kawan kecilnya Hilma. Semua santri sudah tahu kalau kedatangan Ahmad Gading itu bukan untuk meminang kamu, tapi memberi undangan pada kamu. Abi, kalau boleh Hilma teh pengen ke kota. Hilma pengen nemuin Ustadz Kosim. Kalian Hilma pengen nenangin diri. Astagfirullahaladzim. Dik, kita tahu perasaan kamu. Kamu harus tetap bersabar dan bisa menerima bahwa Hilma itu memang bukan jodoh kamu. Tuh, kau dengar nasihat bijak dari Pak Ustadz. Tapi memang betul Bang Togar, fastabikul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Baiklah Pak Ustadz, kalau begitu aku siap berlomba untuk kebaikan. Si Udin datang kepadaku. Saat itu malam pukul 7. Dia bertanya doa bahagia. Ku jawab inilah doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu esoknya si Udin lagi bertanya, apa doa agar masuk ke surga? Dan ku jawab, ente banyak bertanya. Baiklah, ini pun doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Hop. Ngelata. Oke, startnya dari sini. Yang sampai musola duluan, pahalanya yang paling gede. Oke. Nah, siap ya. Hitungan sampai 3 ya. 1, 3. duluan kau. Aku yang aja. Biar aku yang aja. Suara lu gak enak. Aku berdua baik, Pak. Astagfirullahaladzim. Jijah, jangan tinggalin Bang Gading Jijah. Rodiana, izinkan aku mencium Rodiana sekali saja. Karena tak ada satupun wanita di dunia ini yang aku cium. Hanya kau, karena yang lainnya tak mau. Rodiana. Iya, Rodiana cantik banget ya Jijah. Aduh, bibirnya Jijah marah. Bibirnya Jijah. Aduh, Sialan lo! aduh, lagi ya. Itu lamunanku saja kau. Lu berdua, lu gak nyadar kalau mau ciuman? Ogah banget sama dia. Rugi aku ciuman sama Gading. Mending sama tanduk sekalian. Dih, emang iya. Risik kau ini ya? Orang baru tidur lagi ya. Sini pulang, jeruk makan jeruk. Gak bisa tidur kita. Gimana kalau kita sholat tahajud saja? Emang kalau sholat malam-malam bisa bikin kita jadi enteng jodoh begitu? Ya yang gua tahu sholat malam mau banyak pahalanya. Nah, ntar lagi doa, lu nitip aja jodoh yang banyak. Kau berdua ini masih tak yakin. Kalau sholat tahajud itu banyak manfaatnya. Ingat tidak, setiap kita di pesantren dulu, jam segini kita dibangunkan. Solu. Disuruh sholat kita. Yuk. Pak, Bapak. Apa dia? Mau ikut sholat tahajud tidak? Aku baru tidur ini ya. Sana pergi. Bangunkan warga
seperti yang lain. Aku mau tidur lagi. Mau tidurin ya. Semakin banyak kita bangunin warga, kali aja pahalanya ke kita. Makin dekat sama jodoh. Yuk. Ntar gue yang dulu. Sini punya gue. Berisik sekali kau. Ayo warga bangun. Dengar nih ada suara orang ngaji. Alhamdulillah, sekarang warga sini jadi rajin mengaji. Ya alhamdulillah mereka semua berubah pas pulang dari pesantren kan. Sani aja ngaji. Ajaib. Jadi Adam tinggal di sini ya. Jadi bangunin yang lain yuk. Hei, salam. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu. Ayo kita sholat tahajud, pahalanya gede. Berisik, aku juga. Pergi nggak nih? Pergi nggak nih? Pergi nggak? Ngajakin sholat. Belum waktunya nih. Warga sekalian, kita bangun yuk, kita sholat malam. Cangcing, Bapak Ibu, sholat yuk, tahajud. Yuk, bapak-bapak, ibu-ibu, yuk bareng yuk. Solo. Ayo, berisik. Kalau mandi, Udah. Sabar. Namanya ngajak orang ke surga bareng-bareng itu perlu sabar dan pengorbanan. belum dapat hidayah aja. Solo. Ntar dia turun lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sono, dari sono. Baru mau sholat isya? Enggak, Pak Ustadz. Mau sholat tahajud rame-rame. Sholat tahajud. Iya, biar hatinya tentrem, perasaan bahagia. Iya. Bentar. Duduk dulu. Sebentar. Kalau mau sholat tahajud, itu mesti tidur dulu, itu syaratnya. Jadi kita melaksanakannya juga bukan jam segini, jam 11, tengah malam. Sepertiga malam, artinya kira-kira jam 3 dini hari. Pagi amat ya? Ya, jadi Allah berfirman melalui surat Al-Isra ayat 79. Dan sebagian malam hari bertahajudlah kalian. Jadi sebagian malam hari udah sepertiga malam. Tapi kalau kalian mau sholat juga ya nggak apa-apa. Bisa istirahat di sini, tidur, atau boleh pulang dulu. Ya, nanti jam 3 kita sholat tahajud. Maaf ya. Kagak tahu. Udah. Yang penting niatnya sudah bagus, jangan dimarahin. Udah bagus. Ya udah, balik dah. Ya, istirahat boleh. Ya, tidur di sini. Ya. Gak apa-apa. 12 dulu sih. Bismillah. Iya. Boleh ya? Boleh. Belum ngantuk lagi. Ci, balik yuk. Ding. Pain gua. Ayo Pak, sholat malam Pak. Daripada tidur mulu di rumah, sholat mendingan. Terus ya. Ya bu. Gue yakin Ji, dengan kita sholat tahajud, insya Allah martabat kita akan diangkat sama Allah dan kita punya perasaan bahagia. Aku juga berpikir seperti itu. Insya Allah. Udah begini sih, bikin semangat kerja nih, sekalian jalan-jalan dikit. Aku sih sebelum ke kantor, aku mampir dulu ke tempat Rodiana. Sejak dari pesantren, aku tak jumpa dengan dia. Kamu punya duit, pakai mengapel. Sorry. Modalku bukan uang, modalku adalah iman dan takwa. Ayo Dik, duluan dah. Ya mungkin dia mau bertelur dulu. Bos, gue itu begini-begini mulu. Bangun tidur, mandi, kerja. Pulang kerja, mandi, tidur. Itu terus. Bosan gue. Gue belajar surat yang kemarin gue belum hafal aja. Kata Pak Ustadz kan, apa yang kita pelajarin kemarin di pesantren gak boleh lupa. Kemarin gue terakhir baca surat Bismillahirrahmanirrahim.
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Ada titipan surat dari Mbak Lia nih, Bang. Iya. Buat gue. Iya. Wah. Makasih ya. Oke. Udah ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Berhenti kerja? Loh? Mana dia? Ya, nggak ada infonya lagi. Kok mendadak gini sih? Aduh. Kenapa lagi nih orang? Iya nih ya. Baru juga gua deg-degan kalau ketemu dia. Baru gua mau cari tahu kenapa gua deg-degan. Pikir gue udah mulai suka sama dia. Dia pergi duluan. Gini banget sih nasib gue. Aja gagal. Sekarang dia pergi. Subhanallah, Andika ternyata selain tampan, dia teh juga bisa menghayati isi Al-Quran. Tapi kalau sekarang aku kesana teh pasti bakalan ganggu. Mendingan sekarang aku teh nemuin Ustadz Qasim aja. Selamat pagi. Wah. Pagi. Waduh, pagi-pagi udah pada pacaran aja berdua-duaan. Ayo doang yang belum punya pacar nih. Kalau jodoh itu mintanya sama Allah, itu kata Pak Ustadz kan doa. Ya Allah, kalau emang ada wanita buat saya, jodoh saya, dekatkanlah. Kalau emang belum ada, ya masa sih? Ya Allah, pokoknya kalau ada jodoh tolong dekatkan. Masa? Maaf. Bang Gading, Bang Gading, tunggu dulu, mau kemana? Bang Gading kan udah gak boleh deket-deket lagi sama gadis. Gadis kan udah jadi bini orang. Gadis punya kabar nih buat Bang Gading. Kan Gadis kemarin kagak jadi nikah sama Ki Juki. Hah? Nggak jadi? Nggak jadi. Apa? Itu waktu mau ijab kabul, tiba-tiba si Ki Juki ini sesek napas. Terus langsung koit. Koit? Koit deh? Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Maksudnya astagfirullahaladzim. Doanya cepet banget dijawab ya Allah. Beneran? Iya. Woi penonton. Nih lihat nih, dulu pacar ayah sekarang udah gak punya lagi. Gitu gayanya abang sekarang. Gadis dan gading kembali bertemu. Rodiana sayang, keluarlah kau. Alamak, parah kali nasibku. Ngapel hujan-hujan sendirian, seperti kulit nenek-nenek kehujanan, melempem. Aku harus berusaha. Assalamualaikum, Rodiana, keluarlah kau. Bukalah pintu untukku. Rodiana, sedang apa kau sih di dalam? Lama kali. Rodiana lagi hafalan Quran. Alhamdulillah, kalau itu aku juga sangat suka. Biarlah aku menunggu di sini. Tapi apa tak ada makanan kecil gitu, cemilan buat aku? Gak ada, Bang. Lagian Rodiana juga lagi puasa sunnah Senin Kamis. Subhanallah, hebat kali kau. Ya sudah, kalau begitu apa aku boleh nemenin kau di dalam? Maaf, nggak bisa, Bang. Berdekatan dengan lelaki yang bukan muhrim itu bisa menghilangkan hafalan dan mengurangi pahala puasa sunnah. Assalamualaikum. Kalau begini bukan melempem lagi, hangus nasibku. Rodiana, aku janji, aku bisa lebih hebat dari kau. Pulang saja. Hujan, makin melempem aku. Ustaz, aku sekarang bangga sama anak-anakku itu. Sekarang mereka sudah mau sholat duha. Alhamdulillah.
baru sholat duha sekali aja bangga sama kemana aja lo. Protes aja kerjanya. Terserah aku doang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalian sudah selesai sholat duha? Iya Pak Ustadz. Sebelum berangkat kerja kita sholat dulu. Biar tenang Pak Ustadz. Di samping hati tenang, juga lapang. Memang sholat duha ini banyak sekali manfaatnya. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Yang bunyinya begini. Hai anak Adam, sholatlah untukku di awal siang hari 4 rakaat. Aku menjagamu di sisa hari tersebut. Luar biasa. Luar biasa. Dan sholat duha itu memang adalah untuk pembuka rezeki. Jadi kalau bicara soal rezeki, ini bukan hanya soal uang, tapi juga masalah jodoh. Bisa juga keturunan, anak, dan lain-lain sebagainya. Pas banget Aku dulu. Gue paling deket. Darurat. Giliran lah. Ini jangan terlalu ramai dulu, karena di tempat wanita masih ada yang sholat. Maaf Pak Ustadz, saking semangatnya. Gini Pak Ustadz, Aye ketemu lagi sama gadis mantan pacar Aye yang dulu. Sekarang tambah cantik banget Pak Ustadz. Nggak tahu sengaja, nggak sengaja. Ketemu lagi. Aku juga Pak Ustadz. Kemarin kan aku ngapel ke rumah Rodiana. Ternyata Rodiana itu rajin sekali menghafal Al-Quran. Terus dia juga rajin puasa Senin Kemis Pak Ustadz. Kenapa kamu menangis, Man? Kenapa kau tenging begitu? Iya Pak Ustadz. Apa sih? Dia ninggalin saya, cuma ninggalin surat ini doang. Andika, yang namanya jodoh itu, yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah membuat perpisahan untuk diri kamu, supaya kamu bisa bertemu dengan jodohmu pada saat yang pas untuk kamu. Amin. Hilma, kalau udah selesai sholatnya, ayo gabung sini aja, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, Ustaz, ini orang apa beda dari surga nih? Cantik banget. Si pinter Ustaz. Ini kan Putri Kiai itu yang Putri Kiai yang disuka. ada di sini sekarang. Selamat datang lah, Neng. Kalian berangkat kerja aja dulu ya. Kerja udah siang ya. Santai lah Pak Ustadz. Kantor itu kan seperti rumah kita sendiri ya. Bisa kapan saja kita masuk. Ada cewek aja susah. Sana. Oh juga sama Narji katanya Rudian lebih dari segalanya. Tetap aja jelalat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Udah. Mana sih Narji katanya tadi orangnya. Mana nih keluarnya ya? Paris kok sana kok. Saya merasa sedih. Kenapa tiba-tiba Lia mengundurkan diri dari kantor ini? Kenapa ya? Aldo? Andika? Apa ada masalah dengan kalian berdua? Gini Bu, biar saya perjelas. Mungkin Lia tuh risih karena selalu dikejar-kejar sama Andika. Padahal Lia itu kan pacar saya, Bu. Permisi, Bu Grama, Bos. Minumannya udah siap. Hanif, kenapa Lia tiba-tiba mengundurkan diri dari kantor ini? Kamu ada masalah dengan dia? Bukan sama saya, mungkin dia bosan kali dikejar-kejar sama padahal masih dikagak suka. Bos daripada saya disalahin, saya nggak tahu apa-apa sih. Kan? Omongan paling cerdas abad ini.
Kalau begitu, saya akan mencari pengganti Lia, sekretaris yang baru. Ali aja, Bu. Ya gantinya Lia, Ali. Mana ada. Sekretaris baru yang beres. Sanip, sini. Pesan Zubazub dong, 3. Mana ada Zubazub? Nah, itu yang di kepalanya Bu Nelly. Udah. Lo berdua sadar gak? Kemunculan Hilma sama Gadis kenapa bisa barengan ya? Agak bersamaan, Gadis dulu, baru Hilma. Nah, Gadis datang itu punya lo. Kalau Hilma, calonnya gue. Wait. Gak bisa begitu dong lo. Lu gak ngargain gue, Dik. Maksudnya? Hilma kan waktu di pesantren gue duluan yang demen. Apa urusannya? Itu kan di pesantren. Ini kan di Jakarta. Beda kali. Lu mah semua cewek lu demen. Suka-suka gua kan semuanya belum gua oke. Sudah. Jangan bertengkar kalian. Aku juga sudah lama tidak berduaan dengan Rodiana. Tidak jumpa dengan Rodiana. Bagaimana kalau aku ikut bersaing? Enak aja. Siapa tahu kalau aku benar-benar putus sama Rodiana, aku sudah punya cadangan. Ganteng lu. So ganteng. Sebelum bendera kuning berkibar, mati dong lu. Janur kuning. Ya itu maksudku. Ya siapa tahu aja Hilma itu benar-benar cinta sama aku. Ini makanannya. Terima kasih ya. Rodiana langsung pulang. Assalamualaikum. Rodiana, mau kemana kau? Rodiana! Hanya kalau udah punya, jangan ngembat-ngembat punya orang lu. Rantangnya siniin. Sebelum kuning-kuning ngambang. Terusin perjuangan lu. Nah, ngapain deket-deket gue? Lalu yang kesini, ikut-ikut ketawa lagi lu. Rodiana! Tunggu Rodiana! Rodiana! Aku hanya bercanda maksudnya. Aku tak bermaksud apa-apa Rodiana. Rodiana, percayalah sama aku Rodiana. Berikan aku kesempatan untuk menjelaskan semua. Bang Narji mau ngomong apaan lagi? Aku sudah masuk apa-apa. Tadi aku cuma bercanda Rodiana. Rodiana nggak apa-apa kok. Lagian kan kita emang teman biasa, bukan apa-apa. Sembarangan saja. Tidak seperti itu Rodiana. Kita bukan teman biasa. Kita adalah teman yang luar biasa Rodiana. Rodiana, maafkan aku Rodiana. Aku tak berani menatap wajah kau. Seperti kata lagu Ebet Ade. Harum aroma tubuhmu menyumbat kepala dan pikiranku, Rodiana. Rodiana, aku mau melamarmu, sayang. Bener, Bang. Abang mau ngelamar aku? Kapan, Bang, Abang mau ngelamar aku? Aku mau ngelamar Rodiana, bukan ngelamar patok wakaf. Sembarangan saja kau. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kau? Berisik. Masjid ini. Masjid. Sini. Selamat cepet ayo. Jangan pada berisik ya. Kita kan lagi di masjid. Gini, kalau kalian pintar nggak ada yang berisik, kakak mau cerita. Cerita apa, Kak? Gini, nanti kakak mau ceritain kisah Nabi Nuh alaihissalam gimana? Yang bener, Kak. Iya, tapi kalian jangan pada berisik ya. Iya, Kak. Pak Ustadz, maaf ganggu. Hilma jadi kepikiran, gimana kalau kita mengadakan lomba ceramah untuk anak-anak? Bagus tuh Pak Ustadz. Anak-anak bagaimana? Mau, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya kalau memang bermanfaat ya boleh aja. Tapi biayanya dari mana Pak Ustadz? Ya
tenang saja lah Pak, kita cari sama-sama. Ya pakai repot-repot. No, Haji Mansur aja donatur. Iya betul. Apaan? Bagian dana aja ke gue ya. Entar dulu lah, gue mikir-mikir dulu. Tanah gue kan belum laku. Tanah lagi kau omongkan. Aku kan sudah bilang sama kau, kalau tanah itu tak akan pernah laku, mendingan kau amalkan saja menjadi amal jariah. Wakapan itu? Bener banget Pak Togar. Karena menurut Nabi, ada 3 amalan yang tidak akan pernah putus pahalanya. Yaitu doa anak-anak soleh, ilmu yang bermanfaat, tanah yang diwakafkan, atau amal jariah. Berarti gua ya? Sekarang kita kembali berdoa. Nanti abis itu Akal bakal cerita. Ibu maaf, ini proposal kegiatannya. Kegiatannya sangat bagus, bisa Ibu pelajari. Coba saya lihat. Ya, Acaranya bagus, Bu. Pahalanya gede lagi. Insya Allah berkah, Bu. Kan lumayan buat nambahin pahala buat nanti ke akhirat. kalau begitu saya akan jadi donatur. Alhamdulillah. Tapi saya ingin logo Aman Company dipasang di sana dan juga ada kata sambutan oleh saya. Bisa? Bisa. Itu bisa, Bu. Tapi Bu, apa untungnya Bu? Ini sama sekali tidak ada manfaatnya untuk perusahaan kita. Oh, ada manfaatnya. Oh. Saya ingin memperkenalkan kepada kalian semuanya sekretaris yang baru. Oh, jangan-jangan cantik. Halo, coba kamu ke ruangan saya ya. Hilma, oh, kok di sini? Loh, ini kan cewek yang di pesantren itu. Jodoh emang gak kemana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan kepada segenap penghuni dusun, dalam waktu dekat atau akhir minggu ini akan diselenggarakan lomba ceramah yang terbuka buat putra dan putrian. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki putra dan putri, segera daftarkan untuk mengikuti lomba tersebut di musola secepatnya. Demikian pengumuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malas-malasan gitu, Ji. Ini kan syiar Islam. Kalau bukan kita yang meramaikan, siapa lagi, Pak Ji? Betul. Lagi pegal-pegal nih, Tad. Aduh, ngelak badan gue. Kita semua juga pegal, Pak Ji. Tapi kalau kerja sama, semuanya itu jadi ringan. Iya kan? Iya, Pak Ji? Iya. Coba kerja sama Bang Togar, ya. Enggak, gua kerja sama dia. Kagak. Mendingan gua kerjain yang ringan-ringan aja. Siapa pula yang mau bekerja sama dengan kau? Orang itu sudah dibagi. Aku tadi ngasihkan pengumuman. Maunya yang gampang-gampang itu. Kalau mau daftar, ya, ini sama Pak Haji Mansur, ya. Iya. Pak Haji, saya mau daftar. Siapa namanya lo? Siapa ya? Agak. Kalau, wah, iya. Daftar, Pak Ustadz. Sama. Aku mau daftar, Pak Haji. Diam kamu. Makanya gua kagak demen sama bocah. Ya, sabar semuanya, sabar. Sabar. Rodiana, Hilma, kamu ngapain di sini? Alhamdulillah, sekarang aku kerja di sini. Ayo kita ikuti Hilma. Aku harus sembunyi. Apa yang pakai ngumpet sih lo? Ada Rodiana. Aku takut dia cemburu sama aku. Ya udah, gua aja yang balik. Alhamdulillah. Maaf, Bang Gadingnya ada nggak ya? Kalau nggak salah sih tadi Ang Gading masih ada di dalam. Oh, di dalam. Memang kamu siapanya Bang Gading? Saya pacarnya Bang Gading. Oh, pacarnya. Kacau nih. Jadi lu berdua nggak jadi? Udah lah. Ya gitulah. Lu udah dari awal kudunya nyadar lu nggak bakal menang lah gua. Iya. Hilma. Iya, A. Mau pulang ya?
Iya. Pulang bareng sama saya saja ya. Iya, Bu. Saya duluan ya. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru mau berhasil, udah digangguin aja. Si Kamila udah cabut. Udah lagi digondol vampir. Gadis. Bang Gading. Gadis ikut abang yuk. Ada ceramah anak-anak. Ayo. Rodiana, kau kan dapat kerjaan jadi juri lomba dai cilik. Oh ya? Iya, boleh. Pulang bareng aku ya. Dari gak? Ayo, gadis. Silakan. Masa gue digandengin sama parcel lebaran? Truk aja gandengan, masa aku enggak? Keren. Anak gue yang paling keren. Gak bisa. Ibunya pada berantem ini. Gak bisa, pokoknya gak bisa. Ibu, ada apa ini, Bu? Bisa tenang. Malu Bu pada dasar begitu. Astagfirullahaladzim. Ini kalau kalian sudah berantem, lomba belum dimulai. Ini acaranya bisa dihentikan nih. Rasain loh, ini ibu sama anak sama aja. Nah itu dengar apa kata Pak Ustadz. Oh iya Pak Ustadz, aku jadi ingat. Ternyata untuk acara lomba ceramah ini, Ibu Nelly dari Aman Company menyumbang 10 juta rupiah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makanya kita mengizinkan beliau untuk memasang logo perusahaannya dan juga memberikan sambutan kepada beliau. Oh iya nggak apa-apa. Nggak masalah itu. Kalau gitu gue juga mau nyumbang deh. Tapi foto gue dipajang di backdrop ya. Nah, terus gue jadi juri deh. Jadi juri. Ya Pak Ustadz ya. Jurinya kan sudah pas. Ada saya, ada Rodiana, ada Hilma. Masa nggak bisa diatur? Situ enak didempet sama cewek-cewek, masa gue kagak? Pengen dong. Tiga aja. Ya sudah, ya kita berempat. Jadi berempat. Aku tak setuju itu. Bakal kacau ini acara. Ini lomba ceramah ini, bukan lomba karaoke didampingi cewek-cewek kayak gitu. Tak benar itu punya masalah itu orang satu. Enggak apa-apa Bang Togar. Ya, kalau ada Hilma, ada Rodiana, insya Allah semuanya lancar. Ya. Lalu, itu nama gue. Deal ya? Gue nyumbang 5 juta rupiah ya. Catat, jangan lupa Pak Haji. Catat, gue catat. Pasti dong, gue catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, untuk peserta selanjutnya kita panggilkan Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta yang ketiga kita panggilkan Joko. Kalau aku punya anak nanti seperti itu. Untuk peserta kita yang keempat, kita panggilkan Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Para jamaah, ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha kaya. Dia kaya tapi dia tidak sombong. Sedangkan kita tidak mempunyai apapun sampai-sampai membawa buku catatan amal-amalan untuk dipamerkan. Apakah pantas ditiru ibu-ibu? Nah, jadi kita sebagai manusia tidak boleh sombong karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh sombong.
Jangan sembarangan ya. Kamu nyindir-nyindir orang. Kalau terlambat gak ada nyindir-nyindir begitu. Sembarangan kamu. Ibu-ibu, lihat tuh, anak ayah dibuat nangis sama Pak Haji. Ibu, bapak-bapak, tenang. Jangan pakai emosi. Tenang. Harus tenang. Ibu Inang, mohon maaf, itu cuma salah paham. Inang, emangnya saya rengginang? Sembarangan aja manggil saya rengginang. Bapak-bapak, ibu-ibu, aduh yang sabar ya. Orang sabar disayang sama Allah, inget dong. Kita janji tidak akan ada kejadian seperti ini lagi ya. Benar ya? Iya. Usahakan hari ini acaranya lancar ya. Tenang saja, tenang. Duduk aja dulu yang tenang ya. Gitu bagus. Bangga sama Bang Gading, sama kalian semuanya bisa nyelesain masalahnya, hebat banget. Makasih ya. Andika teh hebat banget bisa nenangin ibu-ibu semuanya. Hilma bangga sama Andika. Kalian berdua dapat pujian seperti aja, langsung bangganya selangit. Kau lihat Rodianaku, dia membawa sesuatu buat aku. Merji, ini tolong dibuangin ya ke tempat sampah, kayaknya kuenya basi deh. Oke, lo sih Kelinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara lomba ceramah hari ini dapat kita laksanakan. Dan sekarang kami akan mengumumkan siapa pemenangnya. Dan kami sebagai Dewan Juri sepakat untuk memilih pemenangnya. Pemenangnya yaitu adalah Joko. Joko. Ini namanya nggak adil. Anak saya tuh ceramahnya lebih baik daripada Joko. Bagus apaan? Itu anak ibu ceramah isinya apa? Nyindir. Nggak boleh nyindir begitu. Nggak terima saya. Makanya saya kasih nilai 0. Siapa yang nolong aku? Aku tak ada yang nolong. Tenang. Tenang semuanya. Diumumkan semua peserta akan mendapat hadiah berupa uang. Gak bisa dong, masa ini kan lomba. Masa semuanya jadi menang, namanya bukan lomba dong. Gimana? Pak Haji, kalau saya itu berpikir sederhana. Daripada warga semuanya ribut, lebih baik hadiah dibagi rata. Setuju? Hidup Ibu Neli! Hidup Ibu Neli! Sini kalian bertiga kumpul di sini. Dengarkan saya ya. Hari ini Bu Neli tidak masuk. Jadi saya yang bertanggung jawab atas segala urusan di kantor ini. Mengerti? Mengerti, Pak. Narji, tugas kamu jaga kantor belakang ya. Sampai besok subuh. Andika, kamu harus bantuin Sanib ngepel. Bantuin gue loh. Dan untuk Gading, kamu angkatin semua sampah-sampah di gudang. Beresin gudang. What? BAT? Sampah? Iya. What. Kalian nggak terima? Kalau kalian nggak mau turutin perintah saya, kalian keluar dari kantor ini sekarang. Ada Hilma. Dan untuk Hilma, kamu bisa dampingin saya kemanapun saya pergi, ya. Dan catat semua perkataan saya. Bisa? Oh, begitu ya? Ya sudah. Tapi punten Sanib,
tolong saya pinjam handphone kamu dulu sebentar ya. Kamu rekamin semua yang diomongin sama Aldo, nanti tinggal saya catat. Rekam ya? Aldo, punten pisan. Saya hari ini rencana mau ngajak A Andika, A Gading sama Anarji untuk menengok Bu Nelly. Saya sudah izin kok. Hah? Udah izin? Iya. Sama Bu Nelly? Sudah. Ya sudah, ayo A Andika, A Gading, Anarji. Assalamualaikum. Punten Pak Aldo, tolong suruh Sanep ngepel sendiri. Mohon maaf, saya pamit dulu. Mohon izin, jagain belakang. Makan tuh sampah. Jangan lupa saya pakai. Aduh. Kok jadi gini sih? Assalamualaikum. Alamak, besar kali rumah ini. Rumahnya besar kali. Kalau rumah seperti ini, gimana ngepelnya? Ya sama aja kayak rumah gua dulu, Ji. Paling pembantunya juga banyak. Tinggal mati lampu. Ya, beda lah kelas beda. Songong lu. Aduh ya Allah, kapan bisa punya rumah begini nih? Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada satupun yang tidak mungkin. Tapi Allah juga kira-kira kali. Muka lu nggak cocok punya rumah segede ini, Ji. Cece mana? Sudah di atas duluan. Udah ngapain di sini? Udah kalian berdua sana, kepala aku pusing lihat rumah sebesar ini. Mual aku, Mak. Pening kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu. Terima kasih ya. Kalian sudah datang kemari. Cuma kalian yang punya perhatian pada saya dalam keadaan yang seperti ini. Gak apa-apa, Bu. Biasa aja. Lagian ini kan sudah jadi kewajiban kita idingnya. Iya, Bu. Saya sedih. Kalian sungguh sangat luar biasa. Kita seneng kok bisa ngerawat Bu Nelly. Saya sudah menganggap kalian seperti anak saya. Tidak seperti Aldo. Aldo sudah lama kerja pada saya, tapi dia sedetik pun dia tidak punya perhatian pada saya ketika saya sakit. Wah udah Ibu jangan mikirin Aldo dulu Bu, yang penting sembuh dulu. Ya udah kita hibur aja. Ngapain sih? Oh ya, Narji kemana Narji? Iya Bang Narji. Iya Bang Narji kemana ya? Ada di bawah tadi. Coba aku lihat dulu ya. Bu, kita hibur ya Bu. Kita nyanyiin lagu biar cepat sembuh. Di bawah batu nisan ini laksanakan. Itu lagunya ngeduluin Amali. Terus gimana dong? Yang semangat aja, yang lebih anak-anak aja ya. Ya semangat. Bang Narji, Bang Narji bangun. Bang Narji kenapa? Kebelet pipis, kebelet pipis. Ngaco. Tuh, tapi Ibu ketawa. Ibu kalau kebelet pipis bilang ya. Tolong. Bang Gading, Bang Andika tolong. Bang Narji. Siapa? Bu, bentar Bu ya. Misi Bu. Bu, tunggu sebentar ya. Ini Bang Narji pingsan kenapa? Paling cuma cari perhatian kamu. Pura-pura. Kok pura-pura sih, ini beneran pingsan? Bang Narji. Beneran. Ya terus kita harus gimana sekarang? Ya udah aku udah ikhlas kok. Ji, kita minta maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ada apa ya? Ya, obat kangen. Obat nyamuk maksudnya. Waduh, baru tahu kalau di sini ada yang jual obat nyamuk nih. Ngapain sih kesini lu? Kolang kaling takjil. Ngapain kau berdua kesini? Lu yang ada kesini ngapain? Mau ketemu dengan bidadari yang baru turun dari surga. Ya elah lu. Gue duluan, gue ada urusan yang mau gue omongin, Pak Kuping. Astagfirullah. Inang, sedang apa gue di sini? Ayo lagi nyari anak Ayo bang, si Gading. Bang Gading ngapain di sini? Nganterin Dika. Gue dijadiin alasan. Bang Narji ngapain kesini? Ya, Semua makanan ini boleh kita bawa pulang? Iya boleh, ambil aja. Kebetulan kalau begitu, ayo kita bawa pulang, kita bawa ke rumah Ibu Nelly. Oh iya. Yuk, dia lagi sakit. Yuk. Iya.